Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Hafiz Nasution. Saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mata kuliah Human Capital Management yang dengan judul pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang 60% PBD dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Namun pengelolaan SDM pada UMKM seringkali terabaikan yang dapat menghambat potensi pertumbuhan bisnis. Pentingnya pengelolaan SDM pada UMKM. Kualitas produk. Karyawan yang terlatih dan termotivasi menghasilkan produk yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing bisnis. Efisiensi operasional. Pengelolaan SDM yang efektif meningkatkan produktivitas, efisiensi, meminimalkan pemborosan dan meningkatkan profitabilitas. Baik, selanjutnya tantangan pengelolaan SDM pada UMKM. Keterbatasan anggaran. UMKM memiliki keterbatasan dana untuk program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta untuk memberikan gaji dan fasilitas yang kompetitif. Kurangnya pengetahuan. Pemilik UMKM seringkali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen SDM yang efektif, sehingga pengelolaan karyawan kurang optimal. Tingkat perputaran karyawan. Tingginya tingkat turnover karyawan dapat mengganggu kestabilan operasional, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan biaya perekrutan. Baik, selanjutnya solusi meningkatkan pengelolaan SDM. Yang pertama, pelatihan internal dan teknologi. Gunakan platform pelatihan online, webinar, dan pelatihan berbasis video yang mengurangi biaya dan meningkatkan aksesibilitas pelatihan. Yang kedua, sistem insentif dan penghargaan. Berikan insentif finansial seperti pengakuan, sertifikat, dan kesepakatan promosi untuk memotivasi karyawan. Ketiga, manajemen kinerja sederhana. Tingkatkan tujuan dan indikator kinerja yang jelas dan mudah diukur, serta lakukan evaluasi berkala untuk memberikan umpan balik. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Berikan fasilitas seperti asuransi kesehatan, fleksibilitas waktu, dan lingkungan kerja yang mendukung untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya, studi kasus UMKM pada perusahaan roti manis. Yang pertama, pelatihan internal. Karyawan senior melatih karyawan baru tentang teknik pembuatan roti yang efisien dan berkualitas. Yang kedua, sistem insentif. Bonus bulanan diberikan kepada karyawan yang mencapai target produksi atau kualitas terbaik, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Fasilitas makan siang gratis dan asuransi kesehatan diberikan, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Yang keempat, manajemen kinerja. Indikator kinerja yang sederhana seperti jumlah produksi dan kualitas produk digunakan untuk evaluasi berkala. Selanjutnya, hasil yang dicapai dari perusahaan roti manis. Penurunan turnover. Tingkat perputaran karyawan menurun sebesar 20% dalam 1 tahun. Peningkatan produktivitas. Produktivitas karyawan meningkat 19% karena pelatihan dan insentif. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas produk berujung pada peningkatan jumlah dan pelanggan dan penjualan. Selanjutnya, manfaat pengelolaan SDM yang efektif. Yang pertama, kinerja karyawan. Meningkatkan kualitas produk, produktivitas, dan efisiensi kerja. Yang kedua, keuntungan bisnis. Meningkatkan profitabilitas, daya saing, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Meningkatkan kepuasan karyawan, mengurangi turnover, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kesimpulan. Pengelolaan SDM yang baik adalah investasi jangka panjang bagi UMKM. Dengan menerapkan strategi yang tepat, seperti pelatihan internal, insentif, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, UMKM dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.